Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalijah, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas ada dua konsep yang melekat pada psikologi komunitas. Yang pertama yaitu konsep pencegahan dan pemberdayaan. Nah, konsep pencegahan dalam psikologi komunitas ini dalam artian pencegahan dalam gangguan jiwa. Nah, pencegahan gangguan jiwa ini bertujuan untuk menghemat biaya perawatan penderita dan menghindari terjadinya gangguan jiwa yang lebih parah. Adapun konsep yang kedua yaitu konsep pemberdayaan dalam artian pemberdayaan manusia. Nah, pemberdayaan manusia dalam masyarakat ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Psikologi komunitas bertujuan untuk mengatasi dan menekankan pada upaya pencegahan atau prevensi dan promosi dalam mengembangkan kompetensi sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekuatan positif yang dimiliki bersama. Adapun prinsip-prinsip psikologi komunitas ada 5. Yang pertama yaitu apa yang menjadi penyebab masalah. Berbicara mengenai masalah komunitas tidak lepas dari adanya interaksi. Setiap masyarakat tentunya pasti melakukan interaksi. Nah, interaksi ini nantinya akan saling berpengaruh. Contohnya seperti terjadinya penurunan kualitas kehidupan individual terlihat pada adanya dua pihak yang tidak berimbang. Hal ini menyebabkan pihak yang kuat akan memberikan pengaruh besar terhadap pihak yang lemah. Padahal pengaruh itu tidak sesuai dengan identitas dan potensi yang dimilikinya. Kemudian prinsip yang kedua dalam psikologi komunitas yaitu bagaimana mengartikan permasalahan tersebut. Dalam taraf individual, psikologi komunitas mempelajari hubungan interaksi antara individu dengan lingkungan. Di antara individu dengan lingkungan ini terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, psikologi komunitas ini berbicara mengenai bagaimana interaksi itu dapat bersifat positif, saling dukung untuk mengembangkan kualitas keseluruhan maupun individual. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu di manakah psikologi komunitas ini diterapkan. Psikologi komunitas tidak secara tipikal dilakukan di klinik-klinik, melainkan lebih banyak dilakukan di lapangan atau di lingkungan dan organisasi sosial tertentu. Seperti organisasi masyarakat yang didirikan atas dasar agama, lokasi, bahkan bisa jadi lingkungan politik. Psikologi komunitas merupakan pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan peranan kekuatan-kekuatan lingkungan dalam menciptakan kenyamanan dan meredakan masalah. Prinsip yang keempat yaitu bagaimana pelayanan direncanakan. Pelayanan terhadap masyarakat tentunya membutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan intervensi dapat terkontrol dan dikelola dengan baik. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima yaitu apakah penekanan prevensi psikologi komunitas. Yang paling ditekankan dalam prevensi psikologi komunitas adalah upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini ada 3 jenis yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jenis pencegahan yang pertama yaitu primer. Nah, jenis pencegahan primer ini merupakan upaya untuk melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Yang termasuk ke dalam pencegahan primer ini antara lain seperti pemberian gizi pada balita, imunisasi, konseling pernikahan, dan pengadaan rumah sakit. Jenis pencegahan yang kedua yaitu pencegahan sekunder yang merupakan usaha dini atas suatu keadaan yang bertujuan agar dapat dilakukan terapi pada tahap awal gangguan. Kemudian pencegahan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tersier merupakan upaya rehabilitasi terhadap orang yang mengalami atau yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialami sebelumnya. Rehabilitas ini diantaranya contohnya seperti konseling dan pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan ada kesalahan atau ada kekeliruan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.